ya, intelijen, udah bukan intelijen lagi ya, sudah menjadi informasi IDF ya, baru 40 menit yang lalu saudara ya, 40 menit yang lalu IDF memberikan rekaman ya, memberikan rekaman suara ya, apa namanya, komunikasi entah radio entah komunikasi handphone itu saudara ya, itu direkam saudara ya, oleh IDF. Wah, mereka punya senjata yang canggih saudara ya, bahwa itu Palestinian Islamic Jihad saudara yang nembak rumah sakitnya ya. Tadi pagi kita bilang Hamas ya, ternyata dilaporkan itu Islamic Jihad yang nembak saudara ya, karena di dalam jalur Gaza itu ada dua kelompok teroris, mereka perang, sama-sama perang tapi rupanya tidak koordinasi saudara ya. Kacau sekali ini dua kelompok teroris ini ya, mereka sama-sama perang dimulai oleh Hamas tetapi mereka tidak saling koordinasi karena mereka memang punya kiblat sendiri-sendiri ya saudara ya. Nah, pas Palestinian Islamic Jihad ini sebetulnya posisinya ada di West Bank sebagian besar saudara ya. Nah, kalau saya tadi coba search secara ini ya, cepat-cepat nanti ya, kita lihat Palestinian Islamic Jihad ini saudara ya. Lihat pas Palestinian Islamic Jihad ini ya, siapakah dia? Ini lihat. Ya, ini simbolnya saudara ya. Islamic Jihad Movement Palestinian, Harakat Al-Jihad Al-Islami di Palestina, orang Islam ini pokoknya. Pokoknya Islam ini memang biang kerok saudara ya. Ini sebelah kanan. Di Palestina dan aktif regionnya di Gaza Strip ya, di jalur Gaza. Ideologinya Palestinian Nationalism, Islamic Nationalism, Islamism, Anti-Zionism, Jihadism. Mereka didesain sebagai teroris ya, apa namanya, sudah ditetapkan sebagai teroris ya di Australia, Kanada, Uni Eropa, Israel, di Jepang, di New Zealand, Inggris, dan di Amerika saudara ya. Jumlah anggotanya 8.000 ya. Kapolri itu bilang apa saudara? Belajarlah kitab kuning supaya jangan ribut masalah jihad saudara ya. Belajarnya apa? Supaya belajarnya kunut aja ya, nuduhnya begini atau begini kan, gitu aja kan, belajarnya kunut terus saudara ya. Makanya Kapolri bilang apa saudara, belajarlah kitab kuning, nggak Aceh langsung dipenjara ya saudara 10 tahun. Soalnya sama Kapolri lagi disuruh belajar kitab kuning biar jangan ribut jihad, ya biar ributnya kan kunutnya gini atau gini kan, malah Acehnya malah nyerang kitab kuning. Goblok ini katanya Kapolri. Makin seru saudara, setiap hari eskalasinya makin tinggi ya, karena naiknya nggak langsung jelek begitu ya. Mengapa naiknya nggak langsung jelek saudara? Untuk update Palestina ini saudara, kok Palestina Israel melawan Hamas ini, karena ada warga yang dikembalikan ya, dipaksa kembali, ditembaki sama Hamas supaya kembali ya ke sana saudara ya. Saudara Anda lihat ini ya. Lihat ini saudara ya. Jadi sebetulnya orang Israel sudah mempersiapkan ya jalur evakuasi saudara ya. Tapi kemudian ya ke selatan. Jadi kalau yang merah itu utara, yang bawah itu selatan saudara ya. Jadi sudah diberikan jalur evakuasi dari Gaza City saudara ya, supaya bisa keluar. Tetapi kemudian akhirnya ketika mereka berjalan ditembakin saudara ya, ditembaki sama tentara Hamas. Nah, ternyata saudara bukan tentara Hamas saja saudara ya. Di dalam situ ada Palestinian Islamic Jihad saudara. Nah, kedua ini antara Hamas dengan Palestinian Jihad ini, mereka sama-sama organisasi teroris yang tega membunuh orang-orang sipil, mereka tega menculik ya. Nah, saudara, jadi kalau misalnya nih Hamas tidak mengakui bahwa yang menembaki itu adalah Hamas, maka ya Palestinian Jihad ini yang menembakin saudara. Karena Palestinian Jihad ini ada di Gaza dan juga ada di West Bank. Ya. Ada peledakan bis yang berisi rakyat jelata itu dilakukan oleh Palestina Jihad saudara. Jadi dua organisasi ini adalah organisasi teroris
yang dua-duanya sadis, saudara, seperti binatang. Luar biasa, saudara ya. Nah, Anda lihat ya di Khan Yunis itu jalur yang kuning, jalur kuning ini kan adalah jalur yang dibuat oleh Israel, dibikin ya, yang tidak mungkin akan diserang. Ya, Israel declare evacuation road. Artinya jalur itu yang tidak akan diganggu, jalur itu. Kemudian di jalur yang kuning itu justru ditembakin, saudara. Jadi kalau Hamas tadi tidak ngaku ya berarti Palestinian. Nah, saudara, yang terbaru ya, saudara ya, yang terbaru dari video IDF yang terbaru ya, intelijen, udah bukan intelijen lagi ya, sudah menjadi informasi IDF ya, baru 40 menit yang lalu, saudara ya, 40 menit yang lalu IDF memberikan rekaman ya, memberikan rekaman suara ya, apa namanya, komunikasi entah radio, entah komunikasi handphone itu, saudara ya, itu direkam, saudara ya, oleh IDF. Wah, mereka punya senjata yang canggih, saudara ya, bahwa itu Palestinian Islamic Jihad, saudara, yang nembak rumah sakitnya. Ya, tadi pagi kita bilang Hamas ya, ternyata dilaporkan itu Islamic Jihad yang nembak, saudara ya, karena di dalam jalur Gaza itu ada dua kelompok teroris. Mereka perang, sama-sama perang, tapi rupanya tidak koordinasi, saudara ya. Kacau sekali ini dua kelompok teroris ini ya. Mereka sama-sama perang, dimulai oleh Hamas, tetapi mereka tidak saling koordinasi karena mereka memang punya kiblat sendiri-sendiri ya, saudara ya. Nah, pas Palestinian Islamic Jihad ini sebetulnya posisinya ada di West Bank sebagian besar, saudara ya. Nah, kalau saya tadi coba search secara ini ya, cepat-cepat tadi ya, kita lihat Palestinian Islamic Jihad ini, saudara ya. Lihat pas Palestinian Islamic Jihad ini ya, siapakah dia? Ini lihat. Ya, ini simbolnya, saudara ya. Islamic Jihad Movement Palestinian, Harakat Al-Jihad Al-Islami di Palestina, orang Islam ini pokoknya. Pokoknya Islam ini memang biang kerok, saudara ya. Foundernya atau pendirinya adalah Abdul Al-Aziz Auda ya, saudara. Nah, beroperasi mulai tahun 1981, mereka adalah sempalan dari Muslim Brotherhood, saudara, Ikhwanul Muslimin ya. Mereka adalah sempalan Ikhwanul Muslimin ya, yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan di Palestina, dan aktif regionnya di Gaza Strip ya, di jalur Gaza. Ideologinya Palestinian Nationalism, Islamic Nationalism, Islamism, Anti-Zionism, Jihadism. Mereka didesain sebagai teroris ya, sudah ditetapkan sebagai teroris ya di Australia, Kanada, Uni Eropa, Israel, di Jepang, di New Zealand, Inggris, dan di Amerika, saudara ya. Jumlah anggotanya 8.000 ya. Alliance of Palestinian Forces, Axis of the Resistance ya. Mereka pakai ini. Nah, Anda kalau mau lihat ini ya, Saraya PS itu ya, ini websitenya dia, saudara. Saya nggak tahu bisa diakses apa enggak. Oh, nggak bisa diakses ya, saudara ya. Ya, nggak usah, kita biarkan saja. Ya. Nah, saudara, ini ada yang menarik di sini. Sebentar ya. Nah, ini ya, Ramadan, ini salah satu foundernya ya, Ramadan Abdullah Muhammad Salah ya. Dia most wanted by FBI, saudara ya, karena aktivitas terorisnya dia, saudara. Nah, lihat PIJ ini, PIJ Palestinian Islamic Jihad ini ya, memulai operasinya melawan Israel tahun 84. Tahun 88 dia para pemimpinnya itu ya dibuang ya ke Lebanon, saudara ya, tadi ya. While in Lebanon, the group receiving training, support, and other backing from Hezbollah and its backers in Iran, and develop a close relationship with the organization. Saudara, mereka kalau Anda lihat ya, si PIJ ini dan Hamas ini punya kesamaan. Satu, mereka sebenarnya Syiah, saudara. Mereka sebenarnya adalah Islam Syiah,
dan mereka sebenarnya apa namanya, mereka sangat dekat sekali, ya. Itulah sebabnya mereka tidak bisa berkompromi dengan Fatah, karena Fatah kiblatnya Sunni, orang-orang Sunni, saudara ya. Sementara Hizbullah, Palestina Islamic Jihad, dan Hamas, ya, mereka kiblatnya ke Syiah, saudara. Dan kalau Anda nanti lihat di dalam buku saya, Khilafah Terakhir, yang namanya Syiah itu yang keturunannya Muhammad. Yang dari mana, saudara? Husain bin Abi Thalib. Ya, Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib, saudara. Ya, jadi Fatimid. Jadi kalau Anda lihat Fatimid, apa itu, kekhalifahan Fatimid, ya, itu juga Syiah yang ada di Mesir. Nah, mereka membuat sebuah namanya, sebentar ya, kalau tidak salah Al-Azhar, saudara ya, madrasah. Nah, seperti madrasah ya, madrasah di Mesir, di seluruh Mesir itu madrasah itu cikal bakalnya madrasah itu dari orang Syiah, saudara. Jadi kalau Anda sebenarnya, kalau di Indonesia ini ada madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah, itu kata madrasah itu sebenarnya adalah ide dari generasinya Fatimid, generasi Syiah, saudara ya. Kebanyakan orang-orang Syiah ini adalah orang-orang yang intelektualnya tinggi. Jadi mereka tidak hanya belajar agama, tetapi juga belajar ilmu sains lain, tetapi untuk, nah itu tadi ya, untuk nipu orang-orang beragama, saudara. Ya. Nah, kalau Anda lihat Al-Jabbar, ya, dan yang katanya menemukan angka nol segala macam, itu adalah orang dari Syiah, saudara. Orang-orang Syiah. Kebanyakan ilmuwan di seluruh dunia, ilmuwan Islam adalah orang Syiah. Pemenang hadiah Nobel 2 kali, ya, ada 2 kali, ada 2 orang pemenang Nobel itu adalah orang Ahmadiyah. Mengapa tidak ada orang Sunni? Karena tolol-tolol, goblok-goblok orang Sunni ini, saudara, rata-rata, saudara. Orang Sunni itu rata-rata goblok. Ya, apakah PKS itu Syiah? Ya, secara tidak langsung sebenarnya mereka Syiah, saudara. Hanya mereka kan nggak mau ngaku, saudara. Kalau begitu ngaku Syiah kan digabisin. Muslimin Brotherhood itu semua itu Syiah, saudara. Ya, mereka berafiliasi dengan orang-orang Syiah. Ya, Muslimin Brotherhood itu. Nah, hanya mereka tidak mau mengakuinya, saudara. Itulah masalahnya. Nah, tadi balik ya, kalau orang Sunni belajar agama terus, kalau orang Syiah enggak. Ya, makanya kalau Anda lihat, ya, ketika dulu Arab Saudi itu belajar agama terus sama Turki, ya kan, tapi kemudian orang-orang Iran enggak, saudara. Orang-orang Iran bisa bikin bom, punya banyak sekali ilmuwan-ilmuwan. Ada banyak sekali ilmuwan, ya, dari Turki, saudara, yang dari Iran, ya, refugee ini, saudara, yang kemudian membelot, ya, ke Eropa ini. Saya banyak ketemu dengan orang-orang dari Iran ini. Mereka orang-orang pandai, saudara, ya. Dan tadi mereka membelot sehingga mereka takut. Mengerikan, saudara, ya. Orang Sunni itu bodoh-bodoh, saudara, ya. Rata-rata itu tadi ya, yaitu orang yang simple, sederhana, blow on, gampang ditipu, saudara. Lalu orang-orang yang pintar ini menyusup ke orang-orang Sunni ini, saudara. Ya, karena orang bodoh dikasih olo gitu, mereka senang, wah, gegap gempita, saudara, ya. Dikasih olo gitu, ya senang sekali, wah, ini kekuasaan Allah, ini pembalasan Allah, dan segala macam. Itu caranya orang-orang Syiah membius, saudara. Dulu waktu si Ayatollah Khomeini ini merebut kekuasaan dari Pahlavi, ya, raja terakhir dari Iran, ya, monarki terakhir dari Iran. Waduh, seluruh Iran itu mengeluh-elukan, wah, menyambut si Ayatollah ini, saudara. Nggak taunya apa, saudara? Dia itu iblis. Sikat partai komunis, ya, saudara, ya. Kan partai komunis ini kan yang buka jalan buat si Ayatollah Khomeini ini bisa pulang dari pembuangan. Kalau nggak salah dulu dibuang ke Prancis, saudara, ya. Dari pembuangan dia pulang, ya. Kayak saya kan sekarang ini kan ke pembuangan namanya kan, ke Belanda ini kan pembuangan. Lalu saya pulang jadi presiden Indonesia. Itu contoh begitu, saudara, ya. Lalu Galarua ini yang menyambut saya, lalu sama saya Galarua tak jegal namanya, tak teladung gitu, saudara, ya. Misalnya begitu itu, saudara, ya. Nah, ini kan yang membawa pulang Ayatollah ini kan partai komunis, saudara, membawa pulang Ayatollah Khomeini.
Kemudian sama si Ayatollah Khomeini diteladung Partai Komunisnya, disikat saudara ya, dan ya kuasai seluruh Iran. Ayatollah Khomeini adalah bukan orang pribumi media Persia, tetapi dia adalah orang Afghanistan dari etnik yang sangat-sangat berbeda. Lalu sampai hari ini Iran dikuasai oleh keluarganya Ayatollah Khomeini ini saudara, dan semua kroni-kroninya. Taliban sama Ayatollah Khomeini ya. Anda pikir Hizbullah itu Sunni, saudara? Apa sih sama Taliban itu Sunni, saudara? Nah, ini banyak orang-orang ya, banyak orang Islam di Indonesia tidak bisa membedakan Syiah dengan Sunni dengan benar. Nanti kapan-kapan tak kasih tahu bedanya Syiah dengan Sunni, dan nanti Anda akan kaget. Ternyata sebenarnya banyak orang Syiah di Indonesia, ya, banyak orang Syiah di Indonesia, tetapi mereka tidak mengaku Syiah, ya. Tidak sama ya kalau Anda lihat ya, apakah orang Trinitas dengan orang Oneness itu ada bedanya? Enggak ada, saudara. Banyak orang ngaku-ngaku Trinitas, tapi sebenarnya dia Oneness atau Unitarian, saudara. Banyak orang ngaku-ngaku Trinitas, tapi sebenarnya dia bahkan Triteis, saudara ya. Kayak Deki nggak ada itu kan ngaku-ngaku Trinitas, tetapi setelah dijelasin, dia Triteis, saudara. Ya kan? Siapa lagi ngaku-ngaku GBI, ngaku-ngaku Trinitas, ternyata mereka sebenarnya Oneness, saudara. Nah itu sama. Di dalam agama itu lumrah. Banyak orang dia mengira dirinya adalah kelompok ini, tetapi sebenarnya dia bukan, sudah dia penganut yang lain. Karena apa? Karena mereka sendiri tidak menguasai, tidak memberikan satu batas tegas yang berbeda, saudara. Ya ributnya sama kunut terus ya. Makanya si Kapolri itu bilang apa, saudara? Belajarlah kitab kuning supaya jangan ribut masalah jihad, saudara ya. Belajarnya apa supaya belajarnya kunut aja ya, nuduhnya begini atau begini kan, gitu aja kan. Belajarnya kunut terus, saudara ya. Makanya Kapolri bilang apa, saudara, belajarlah kitab kuning, ya, Aceh langsung dipenjara ya, saudara, 10 tahun. Soalnya sama Kapolri lagi disuruh belajar kitab kuning biar jangan ribut jihad, ya biar ributnya kan kunutnya gini atau gini kan. Malah Acehnya malah nyerang kitab kuning. Goblok ini katanya Kapolri. Jengkel Kapolrinya kan, biar jangan ribut jihad, suruh baca kitab kuning, malah kitab kuningnya diserang ya. ada. Ini panik lagi, saudara ya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.